Pemirsa, kabel lampu papan reklame di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri. Foto wajah pelaku yang terekam CCTV dipasang di JPO tersebut. Ternyata kabel di JPO juga bisa diambil orang nih. Ada maling kabel di JPO Lenteng Agung. Nih, kurang lebih kayak gini nih. Inilah rekaman video amatir kabel lampu papan reklame di Jembatan Penyeberangan Orang Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan hilang dicuri orang tidak bertanggung jawab. Diduga pelaku melancarkan aksinya seorang diri pada malam hari. Awalnya warga mengira pelaku teknisi kabel ternyata pencuri kabel. Warga yang resah dengan aksi pelaku memasang foto wajah pelaku di area jembatan. Orangnya naik ke atas, mana kita nggak ya mau ngambil kabel. Udah berhatiin ya, cuma naik-naik dong, apa narik-narik kabel. Ada berapa orang Pak yang Bapak tahu? Yang saya lihat cuma satu. Ya. Itu kabel apa Pak yang dicuri Pak? Ya kayak kabel apa sih yang hitam-hitam itu tuh? Yang buat lampu papan reklame itu. Iya. Akibat kejadian ini, instalasi kabel yang terpasang pada lampu papan reklame di kawasan tersebut rusak dan tidak bisa digunakan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi terus mendalami kasus anggota polisi muda yang diduga tewas akibat dianiaya seniornya. Dari hasil pemeriksaan, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Isak tangis Ibu dan Nathanael Simanungkali terus bergema di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara, Polda Kepri. Ia masih tak menyangka akan kehilangan anak kesayangan yang baru 6 bulan menjadi polisi ini. Bribda Nathanael Simanungkali yang merupakan anak kedua dari 4 bersaudara ini dilaporkan tewas usai menjadi korban penganiayaan seniornya. Nathanael tak sendiri, satu rekannya AP juga mengalami pemukulan dari seniornya hingga memar di beberapa bagian tubuh. Dari pemeriksaan, pemicu pemukulan dikarenakan korban tidak melaksanakan pembersihan lingkungan secara bersama-sama yang diperintahkan. Sayangnya, pembinaan yang dilakukan ini justru membuat nyawa Nathanael melayang. Saksi-saksi sebanyak 8 personil yang kita minta keterangan sementara. Jadi saat ini sudah kami lakukan pengamanan. Dan sementara diduga baru satu anggota Bribda atas nama AS dinyatakan tersangka. Saat ini pemeriksaan secara intensif dan maraton terus dilakukan polisi baik dari Bid Propam maupun di Krimum Polda Kepri. Dari 8 orang yang diperiksa, 1 orang ditetapkan sebagai tersangka. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya dari pemeriksaan yang masih berlanjut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenusa, iNews melaporkan. Seorang pemuda di Cilegon, Banten nyaris menjadi korban dan menyelamatkan sang adik ketika sepeda motor korban melompat saat digas sang adik di pintu kereta api. Rekaman korban viral di media sosial. Korban mengalami sejumlah luka di tubuh. Sebuah sepeda motor yang ditumpangi pemuda dan adiknya tiba-tiba melaju saat kereta hendak melewati perlintasan di Cilegon, Banten. Keduanya nyaris tewas tersambar kereta api. Beruntung sang kakak sigap menyelamatkan sang adik meski harus mengorbankan sepeda motornya. Video tersebut pun viral di media sosial. Rupanya handle gas diputar sang adik yang baru berusia 8 tahun. Tayang sepeda motor melaju hingga menabrak dan melewati palang kereta api. Keduanya selamat, namun sepeda motor rusak parah terseret kereta. Korban mengaku trauma akibat kejadian itu. Peristiwa ini menjadi peringatan agar pengendara selalu berhati-hati, apalagi saat membawa anak-anak. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Aksi pungutan liar yang dilakukan sejumlah preman kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi bergerak cepat menangkap para preman yang diduga melakukan pungli. Kak, tiket Kak, ambil. Itu. Aksi
Aksi pungli yang dilakukan sejumlah orang kepada pengunjung wisata air terjun Tumpak Sewu di Desa Sidomulyo, Pronojiwo, Lumajang viral di media sosial. Dalam rekaman video ini, nampak sejumlah orang yang diduga preman kampung meminta para pengunjung wisata untuk membayar 20 hingga 50 ribu rupiah jika ingin menikmati pemandangan air terjun dari bawah. Padahal para pengunjung sudah membayar tiket masuk di loket resmi dari pengelola yang berada di pintu masuk wisata. Anggota Polres Lumajang merespon cepat aksi yang meresahkan wisatawan ini, meringkus 4 orang yang diduga preman kampung. HP-nya lepas, HP-nya taruh. Iya, Pak. Iya. Dapat saya bawa ke Polda sekarang, dapat saya bawa. Saya bawa ke Polda. HP-nya taruh, HP-nya taruh. Jangan nuruk, jangan nuruk. Jangan nuruk. Bentar, Pak. Jangan nuruk. 4 orang yang diduga preman langsung digelandang ke Polres Lumajang. Pungli yang dilaksanakan beberapa orang terkait dengan tiket yang di lokasi wisata Tumpak Sewu. Kemarin diadakan pengecekan dari Polsek juga bergabung dengan Polres. Didapati ada 4 orang yang kita amankan di Polres Lumajang. Praktik-praktik pungli yang dilakukan oknum preman kampung ini dikhawatirkan akan merusak citra wisata air terjun Tumpak Sewu yang sudah terkenal hingga mancanegara. Polisi terus berkomitmen untuk memberantas aksi premanisme. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, hati nurani sepertinya mulai terkikis. Di Jakarta Pusat, sebuah layanan ambulans darurat justru dijadikan alat oknum penagih utang untuk mengejar nasabahnya. Alih-alih menolong nyawa, tim medis malah terjebak skenario penagihan utang. Datang ke sini jauh-jauh ternyata tidak ada korban, Pak. Bagaimana jalan? Yoga Dwi Saputra tak menyangka laporan pasien kejang di Tanah Abang, Jakarta Pusat ternyata hanyalah jebakan oknum debt collector. Apanya yang mudah? Belum apa-apa. Udahnya apanya yang mudah? Nama pasien yang dilaporkan diduga merupakan nasabah pinjaman online yang sedang ditagih utangnya. Selain merasa dipermainkan, janji oknum untuk mengganti biaya operasional ambulans nyatanya tidak terbukti. Bapak udah order ambulans menuju ke kantor sini pakai bensin. Penyalahgunaan layanan darurat ini sangat disayangkan karena menghambat penanganan pasien yang benar-benar membutuhkan ambulans. Banyak dan ayo saya kirim. Saya kirimin. Orang mah kalau nggak dari dekolektor mah jangan dekolektor, Mas. Berhenti aja.